Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seputar dosa-dosa besar melalui kitab Az-Zawajir. Dan dosa besar yang kita bahas pada subuh hari ini yaitu At-tabattul, ay tarkut tazawuj. Dosa seseorang ketika hidup sengaja membujang atau tidak ada rencana untuk menikah, termasuk dosa. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalimat tabattul itu juga disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti tabattul yaitu meninggalkan zawaj atau meninggalkan perkawinan, lalu berencana hidup menyendiri, dan dia tidak merencanakan untuk menikah. Dan ini menjadi dosa karena melanggar syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Maka dasar hukum pernikahan adalah menjadi sunnah. Rasulullah pernah mengatakan, an-nikahu min sunnati wa man lam yarghab an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, wa man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan bahagian dari golonganku, kata Rasulullah. Juga anjuran untuk melakukan pernikahan, Rasulullah sebutkan di dalam hadis melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, ya syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan membuat tertunduknya pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan terjaganya kemaluan. Nah, jadi dua perkara Allah jaga melalui pernikahan, yaitu tertunduknya pandangan dari pandangan yang haram. Dan kenapa urusan mata menjadi perkara yang penting dalam pernikahan? Karena nafsu, terutama bagi laki-laki, akan mengajak matanya untuk melakukan maksiat. Ketika mata sudah memandang, maka akan menempel di hati, lalu kemudian
akan terjadi maksiat yang dilakukan oleh kemaluan. Oleh karena itu, dengan menikah menjadi salah satu solusi bahwa nafsu, terutama syahwat bagi laki-laki yang Allah hiasi menjadi ujian, akan menjadi sebuah perkara yang mungkin mengancamnya untuk memasukkannya ke dalam api neraka. Dengan menikah itu akan menjadi tenang, karena apa yang dia lihat, apa yang dia angan-angankan ada pada istrinya. Jadi semua para pemuda, Rasulullah mengatakan barang siapa yang sudah mampu, segeralah menikah. Dan Rasulullah mengatakan wa man lam yastati', tapi barang siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija', maka hendaknya dia berpuasa, sering-sering berpuasa, karena itu akan menjadi pengekang syahwat. Maka sebaik-baiknya para pemuda yang ditimpa oleh ujian dari Allah dengan membaranya nafsu, apalagi dengan berbagai fasilitas hari ini yang mendukung nafsu, HP, tontonan-tontonan dengan berbagai tayangan perempuan di akhir zaman yang memamerkan aurat mereka melalui berbagai aplikasi. Dan ini besar perjuangan kita melawan nafsu. Berat bagi anak-anak kita melewatkan nafsu ini. Begitu mudahnya syaitan menjebak kita dalam dosa mata, dosa kemaluan. Kata Rasulullah, hendaknya lah pemuda-pemuda ini berpuasa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menikah dengan satu tujuan, yaitu untuk menjaga iman, agar iman bisa sempurna untuk menuju dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain dengan derajat yang sahih riwayat Tabrani, Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din." Ketika seseorang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. "Falyattaqillah fil nisfil baqi." Tinggal yang setengah, hendaknya perbanyak takwa kepada Allah. Jadi setengah agama ini tertutupi dengan menikah. Sedangkan setengah lagi, kata Rasulullah, perbanyaklah bertakwa. Nah, kenapa menikah menjadi bahagian daripada setengah agama? Pertama, tadi disebutkan bahawa dengan menikah kita telah menundukkan nafsu yang tidak pernah berhenti menggoda manusia. Rasulullah pernah mengatakan, para ulama pernah mengatakan, an-nafsu katiflir radhi'. Nafsu itu bagaikan anak bayi yang sedang menyusui. Kalau tidak diberikan ASI, dia terus merengek sampai diberikan, baru terdiam. Tapi besoknya dia akan meminta lagi. Begitulah nafsu. Nafsu dalam urusan syahwat tidak akan pernah berhenti. Bahkan ada satu kalimat yang sering kita dengarkan, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu maksudnya yang menjadi apanya? Nafsunya, nafsunya tidak berhenti. Laki-laki tidak mengenal menopause. Jadi tidak ada cerita laki-laki berhenti haid, tidak ada cerita itu. Jangankan berhenti haid, haid saja tidak ada. Tidak ada cerita laki-laki itu punya masa frigid, dia dingin, tidak suka lagi pada perempuan, tidak ada. Makin tua makin menjadi. Makanya kadang-kadang kita bingung sendiri menundukkan nafsu kita. Jadi dari masa kita baligh, bahkan anak-anak hari ini belum baligh, nafsu kepada syahwat itu dibina oleh syaitan yang bekerja sama dengan nafsu. Hari ini anak SD pacaran, SMP kemudian mulai melakukan hubungan suami isteri, bahkan sampai hamil.
Kasus-kasus di Lod Semawi ini bahkan ada yang tidak terangkat di media. Itu ada yang SMP sudah hamil. Kenapa? Nafsunya untuk menjaga kemaluan, itu yang paling susah. Paling susah. Kalau di kota besar, jangan tanya. SMA itu dianggap sesuatu perkara yang aneh kalau tidak punya pacar. Tidak punya pacar itu dianggap kere, dianggap ketinggalan, dianggap manusia tidak laku. Maka dia akan berusaha untuk mempunyai pacar. Dan mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang agama menjadi sebuah kebiasaan. Ada yang berusaha mengislamisasikan pacaran. Jadi panggilannya Abi, Umi, begitu. Padahal haram. Jadi seakan-akan dengan memanggil Abi dan Umi menjadi halal. Ini disebut pacaran Islami. Semua perjalanan itu dikawal oleh nafsu. Ada yang tidak berusaha lagi untuk menikah karena dia sudah mendapatkan nafsu melalui pacarnya. Begitulah kehidupan kita menjelang datangnya Dajjal. Zina menjadi salah satu bahagian tanda-tanda kiamat besar. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ya, ketika menjelang kiamat orang akan berzina terang-terangan. Menjelang kiamat orang akan berzina terang-terangan. Dan ini sudah terbukti, Pak. Jadi orang hari ini ketika berzina, pacaran, itu dilakukan dalam keadaan tidak ada rasa takut. Kita ini bahkan kadang-kadang merasa khawatir kita tertimpa penyakit selemah-lemahnya iman. Ketika kita berdiri di lampu merah, di samping kita ada anak muda yang membawa pacarnya, bahkan berpelukan. Rasa-rasanya kita malu kepada Allah, tidak berani kita tegur. Mereka biasa saja, bahkan mereka memandang kita dengan senyuman, tapi kita tidak berani menegurnya. Takut ribut, takut itu mungkin anaknya pejabat, mungkin ayahnya salah satu bahagian dari militer. Kalau kita tegur, dia lapor ayahnya, nanti urusan kita kena ini, kena HAM, kena tonjok, bisa jadi. Nah, jadi hal-hal begini terus akan terjadi. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis, nanti ketika zina dilakukan, orang yang paling saleh di antara kalian pun akan mengatakan, ketika bertemu dengan orang berzina, dia akan mengatakan, kalau mau berzina, datang pergi ke balik tembok sana. Jadi bukan menghalangi zina, tapi jangan berzina di sini, pergi ke sana. Kan sering kita dengarkan kalimat, kena Medina baik hina, baik kampung kamu, gajah kampung lain. Jadi zinanya tidak dilarang, tapi hanya disuruh pindah tempat. Itulah zaman akan segera berakhir, dan kita merasakan itu hari ini. Maka solusi ketika rusaknya iman ini, solusinya adalah menikah. Dan itu telah menyempurnakan sebahagian iman. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, kalau dia sudah waktunya ingin menikah, dan kita melihat ada tanda-tanda bahwa anak ini berbahaya kalau tidak menikah, dan dia mungkin sudah yakin dia akan punya cara mencari rezeki walaupun sedang di bangku kuliah, jangan tahan anak kita untuk kuliah, untuk menikah. Karena hari ini kadang-kadang ada anak perempuan ketika dilamar orang, itu kadang-kadang ditahan oleh orang tuanya dengan mengatakan bahwa kuliahlah dulu, selesaikanlah kuliah dulu. Jadi sedangkan kuliah itu dia baru lakukan di semester 2, berarti masih 3 tahun lagi. Itu pun kalau semua lulus dengan lancar-lancar saja. Mungkin anak kita tipe seperti kita, agak ngut di ujung, mana lah enggak beres-beres kuliah 6 tahun kemudian belum tentu beres kuliah. Sedangkan dia
Dan orang yang mengenalnya, yang melamarnya terus menunggu. Gara-gara kita tahan menikah, dia menunggu. Tapi dengan si fulan dia bertemu. Akibat dilarang menikah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang haram. Padahal tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah mengatakan bahawa ada 3 orang wajib bagi Allah untuk melindungi dan membuka pintu rezeki bagi mereka. Ada 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membukakan pintu rezeki bagi mereka. Siapa mereka? Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah gara-gara ingin menjaga harga dirinya, artinya menjaga kehormatannya. Jadi kalau anak lelaki kita tiba-tiba menemui kita di saat dia semester 6 atau belum selesai kuliah tapi sudah hampir selesai, lalu dia mengatakan, ayah tolonglah lamar fulan, itu sekedar memberi pertimbangan boleh, tapi yang menahan sampai dia tidak bisa menikah jangan, Pak. Oh, masalah rezeki, karena sudah janji Allah melalui kalam nabinya, Allah akan buka pintu rezeki orang-orang yang menikah dengan alasan takut berbuat haram. Apalagi anak kita mengatakan, ayah kalau tidak diizinkan menikah saya takut jatuh ke dalam dunia pacaran. Padahal nafsunya tidak terkawal, nikahkanlah. Oh, awal-awal tidak ada rezeki, kita yang kasih modal dulu. Mungkin dia mau jualan pulsa, terserah. Dia mungkin mau buat apa, mau buat ini, menjadi honorer di mana, terserah. Karena itu perjuangan hidup. Kita pun dulu kan begitu, Pak. Jadi yang punya anak perempuan pun begitu. Kalau dilamar orang, kira-kira sudah umur layak menikah, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Kenapa? Ini dunia, Pak, semakin ujung semakin dahsyat. Ujiannya semakin dahsyat. Biarkan anak kita menjadi milik orang lain tapi terjaga imannya. Namun tentu yang melamar disuruh seleksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau datang orang yang melamar anakmu, man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau laki-laki itu engkau lihat punya 2 perkara, yaitu agamanya bagus, akhlaknya bagus, fazawijuh, kata Rasulullah, segerakan menikah, terimalah dia. Jadi kalau kita lihat laki-laki itu bagus agamanya, bagus akhlaknya, 2 perkara ini berkumpul padanya, terimalah. Jadi jangan ditunda. Rasulullah sudah memberi ancaman setelah itu, kata Rasulullah, wa illam taf'aluhu, kalau engkau tidak juga melakukannya, tidak engkau terima lamarannya dari seorang anak laki yang saleh, tidak engkau terima lamarannya dengan alasan anak saya kuliah dulu, nanti setelah selesai kuliah coba balik lagi. Dia balik tapi sudah dengan isteri yang lain. Jadi dilamar anak kita untuk yang kedua, mana mau lagi, Pak? Jadi kalau begitu, tidak ada kewajiban untuk kuliah. Tidak ada. Dulu mama kita umur 13 tahun, 14 tahun, Pak, sudah menikah. Anak hari ini sampai 12 orang, hidup aman, dosa tidak banyak. Anaknya yang banyak melakukan dosa hari ini. Dulu Masya Allah, orang tidak fikir panjang. Asal dilamar, dia tanya ada kerja, dijawab sama laki ini, dia kerjanya apa? Naik-naik pohon kelapa. Tapi diterimanya, asal lihat laki-laki ini baik, akhlaknya ada, salat bagus, dia terima. Begitulah seharusnya kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hari ini seakan-akan kita tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala tentang jaminan Allah di atas orang yang sudah menikah karena mempertahankan imannya, karena ingin menjaga agamanya. InsyaAllah apa yang Nabi katakan tidak ada keraguan padanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya datang orang melamar anak kita, maka lihatlah 2 perkara. Kalau tidak segera, kata Nabi tadi di ujung hadis, wa illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi, maka engkau akan mendapatkan fitnah. Tentu yang dimaksud adalah kepada anakmu dan keturunanmu.
wa fasadun kabir, dan engkau akan mendapatkan kerusakan yang besar. Coba lihat, gara-gara kita menerima seorang laki-laki yang tidak punya agama, tidak punya akhlak, anak kita yang dulu di tangan kita salat, setelah menikah dia tidak salat lagi karena suaminya tidak salat. Lihat nanti cucu kita ternyata menjadi generasi yang tidak salat. Siapa yang salah? Kita yang salah. Makanya disuruh nikahkan, namun disuruh seleksi yang datang, disuruh seleksi, yaitu agama dan akhlak. Jadi kalau yang datangnya orang-orang yang sudah berumur, duda atau dude, atau ada yang mengatakan duren, duda keren, uang banyak, salat ada, walaupun uban sudah muncul satu dua, itu tidak juga menjadi halangan. Jadi seakan-akan hari ini menjadi aib menikah dengan seorang duda. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa hari ini, kenapa menjadi merencanakan hidup membujang menjadi dosa? Karena efeknya panjang. Dia tidak bisa mengawal nafsunya, tidak bisa sempurna agamanya, imannya, gara-gara merencanakan hidup membujang. Makanya Nabi langsung mengatakan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattul walau azina lahu lakhtasaina. Kata Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah melarang sahabat untuk melakukan tabattul, dan itu yang dimaksud sahabat itu adalah Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini sudah mengatakan ke Nabi, aku tidak akan menikah, aku akan terus beribadah, salat di malam hari tidak berhenti, aku akan terus puasa, dan aku tidak akan menikah. Diketahui oleh Nabi, langsung Nabi menyampaikan kepada Utsman bin Mad'un, haram, tidak dibolehkan merencanakan hidup dalam keadaan tabattul. Dan ini ada beberapa hadis lain yang mendukung tentang haramnya merencanakan untuk hidup membujang. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan ada 3 model orang yang membujang. Ada 3 model orang membujang. Yang pertama, dia membujang tidak berani menikah karena urusan pribadinya. Artinya dia bisa jadi sakit, atau dia terlalu miskin, khawatir menelantarkan anak orang, tidak ada nafkah, tidak ada kemampuan mencari nafkah, atau bisa jadi dia cacat, atau mungkin dia punya sakit yang menular, atau sakit yang mengganggu hubungan keluarga, atau apapun yang bentuknya pribadi. Nah, tipe pertama ini itu dibolehkan atau bahkan menjadi makruh untuk menikah. Makruh untuk menikah kalau tahu diri akan menjadi hal yang berbahaya, tapi tetap dianjurkan untuk menikah. Yang bisu, carilah yang bisu agar bisa memahami komunikasinya. Yang buta, kalau bisa menikah dengan orang yang tidak buta lebih baik. Tapi kalaupun tidak dapat, ya sesama buta menikahlah. Dan itu sudah biasa itu, karena mereka, mata hati mereka tetap terbuka. Tidak mesti dengan Cina buta. Jadi yang penting usahakan menikah. Yang punya penyakit mungkin diterima oleh orang yang sakit-sakitan juga, tetap disunnahkan untuk menikah. Tapi kalau khawatir membuat tersebarnya penyakit pada tubuh kita, maka di saat seperti itu dimakruhkan untuk menikah. Maka disuruh perbanyak sabar oleh Allah. Dengan berbagai kekurangan itu, Allah nikahkan dengan bidadari di surganya. Nah, yang kedua, menikah membujang dengan alasan menuntut ilmu dan disibukkan dengan urusan agama, berjuang untuk kemaslahatan umat. Ini tipe kedua ini malah disebutkan dalam kitab tersebut
hukumnya malah lebih bagus tidak menikah. Jadi bukan semua membujang haram. Membujang yang kita tidak teringat gara-gara disibukkan dengan menuntut ilmu dan disibukkan dengan banyaknya urusan umat, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan tidak menikah. Ini biasanya level-level para ulama, mujtahid, para pemimpin yang disibukkan dengan urusan umat, itu bagi dia itu punya hukum ini. Tapi pemimpin hari ini makin jadi pemimpin makin dia inang. Ada yang put boh, 5 boh inang, kan begitu kan. Tapi orang dulu, masya-Allah, siapa ulama-ulama yang membujang? Tercatat ulama-ulama besar itu pengarang tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari itu tidak pernah menikah sampai meninggal. Kemudian Imam Nawawi, ikonnya mazhab Syafi'i, itu tidak menikah. Beliau meninggal 45 tahun. Lalu Ibnu Taimiyah dengan kepintarannya itu tidak pernah menikah sampai meninggal. Imam Az-Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, itu tidak pernah menikah sampai meninggal. Lalu ditelusuri kenapa mereka tidak menikah. Ternyata bukan tidak ingin menikah, terlalu banyak kelezatan yang mereka dapatkan dalam menuntut ilmu, dan mereka disibukkan menangani masalah umat, sehingga menikah itu tidak menjadi mimpi bagi mereka. Imam Nawawi itu meninggal dalam umur muda 45 tahun. Karyanya jangan ditanya apa. Mulai dari kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Rawdatut Talibin, Majmu' Syarah Muhazzab, dan banyak sekali karya beliau, sehingga beliau tidak terfikir untuk menikah. Ibnu Taimiyah juga jangan tanya. Jadi ulama-ulama itu tidak menikah bukan membenci pernikahan, tapi disibukkan dengan melayani umat. Dan yang lebih dahsyat, kalau kita mungkin pernah dengar, itu Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Bani Umayyah yang mematikan lampu PLN kalau bicara masalah pribadi, sejujur-jujurnya cucu Umar bin Khattab, cicitnya Umar bin Khattab. Kalau kita telusuri daftar hidup beliau, semenjak menjadi khalifah, padahal cuma 2 tahun beliau memerintah, semenjak menjadi khalifah, keterangan istrinya sendiri ketika beliau sudah meninggal, istrinya tidak memberi keterangan kecuali setelah beliau meninggal. Apa kata istrinya? Umar bin Abdul Aziz semenjak memimpin menjadi khalifah, karena disibukkan memikirkan umat, terus-terusan memikirkan umat dalam 2 tahun itu, kata istrinya, tidak pernah beliau mandi janabah. Tidak pernah mandi janabah, baik karena berhubungan dengan istrinya atau aku, katanya, atau karena mimpi basah. Jadi bayangkan, yang sudah menikah saja tidak sempat menyentuh istri karena disibukkan melayani umat. Namun istrinya termasuk orang yang sabar, walaupun sebenarnya itu bukan perkara yang patut ditiru bagi orang biasa. Itu levelnya level para pemimpin-pemimpin saleh. Jadi sibuk dengan umat, tidak sempat memikirkan hubungan suami istri. Itu keterangan istrinya yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, ini level kedua membujang, adalah level yang dibenarkan. Sekarang siapa yang sibuk dengan ilmu sampai nuntut ilmu seperti dulu? Mana karya-karya kita yang menyibukkan kita sampai tidak sempat memikirkan untuk menikah? Jarang sekali mendapatkan orang yang seperti itu hari ini, Pak. Yang ada orang sibuk ngambil master, ngambil doktor, ngambil menjadi profesor, karyanya tebal, copy pastenya banyak, lalu kemudian setelah jadi disimpan di pustaka, tidak ada yang baca satu orang pun. Tidak ada yang baca satu orang pun. Itu satu-satunya karya. Banyak karya tulisan muncul di Serambi Indonesia, muncul di Waspada, tulisan-tulisan artikel, tapi manfaatnya kurang sekali. Dan itu karena efek keberkahan. Sekarang kita menuntut ilmu, bahkan sampai menjadi profesor, hanya untuk menaikkan rating gaji kita, hanya untuk menaikkan prestise kita. Jadi dianggap guru besar. Kalau sudah jadi guru besar, seakan-akan sudah menguasai semua. Padahal salat jenazah pun dia baca dengan suara besar. Waktu jadi imam,
dibaca dengan suara besar, itu profesor, doktor. Ya, jadi oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah, hari ini kita tidak dapat orang yang disibukkan dengan kemaslahatan umat dalam menuntut ilmu, dan mereka tidak berdosa dan tidak jatuh ke dalam dunia haram gara-gara tidak menikah. Nah, yang terakhir, yang ketiga dalam kitab tadi disebutkan, yaitu membujang dengan kemampuan harta tapi tidak ada rencana untuk menikah. Ya, tidak ada rencana, dia ditutup pintu menikah. Kata dia, saya lebih nyaman hidup begini daripada harus memikirkan isteri, daripada harus memikirkan anak. Model beginilah yang diharamkan, berdosa besar, mati dalam keadaan membujang, dalam keadaan tidak ada alasan apapun, jangan dilakukan. Oh, sudah berniat untuk menikah, Pak Ustaz, saya sudah berkali-kali ingin menikah, namun saya tidak laku-laku. Itu ceritanya lain. Sampai mati enggak laku, itu ceritanya lain. Allah nikahkan nanti di surga Allah. Pasti, karena di surga tidak boleh ada bujangan. Tidak boleh ada bujangan, semuanya dinikahkan dengan bidadari. Kalau perempuan bujangan, dinikahkan dengan bidadara. Itu pasti, pasti. Namun kenapa bidadara tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis? Karena perempuan nafsunya tidak ke situ. Maka untuk meraih surga mereka tidak perlu berfikir bidadara. Kita yang dibuat nafsu untuk perempuan, maka perlu diberitakan tentang bidadari supaya bersemangat. Karena ada udah tanya, cik bidadari tapi kalau perempuan tidak, apa dalam kepala mereka? Bros, itu dalam kepalanya, Pak. Tas jinjing. Jadi mereka berharap di surga itu semuanya diisi dengan bros. Kemudian ada gorden, indah warnanya, emas, perak, batu permata. Itu saja bagi mereka. Maka tidak Allah sebutkan dengan gamblang tentang adanya bidadara. Padahal ada bidadara untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan membujang. Maka oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan biarkan anak kita membujang tanpa harapan untuk menikah. Dan kita yang sudah pernah menikah sekarang membujang, masih sunnah untuk melakukannya kesekian kalinya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.